Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga anak Bapak dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik anak Bapak, sebelum kita mulai membahas materi ini, mari kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak Bapak, sekarang kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah beriman kepada Rasul Allah. Ya, anak Bapak, tentu sebagai seorang muslim kita tahu bahwa rukun iman yang kedua adalah beriman kepada Rasul Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Rasul Allah? Nah, Bapak akan jelaskan ya, mulai dari pengertian Nabi dan Rasul. Nanti kita bahas juga dalil ayat Al-Quran tentang adanya Rasul, tugas-tugas Rasul, cara beriman kepada Rasul Allah, dan nama-nama Rasul Allah. Siap kita mulai anak Bapak ya? Siap. Oke, kita mulai. Pengertian Nabi dan Rasul. Pertama, kita lihat pengertian Nabi. Apa pengertian dari Nabi? Nah, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain atau kepada manusia. Nabi diberi perintah oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, tanpa perlu menyampaikannya kepada orang lain. Nabi diberi perintah berpuasa hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi semua wahyu, semua perintah dan larangan hanya untuk dirinya sendiri sebagai seorang nabi. Lalu bagaimana dengan Rasul? Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ini Rasul. Kalau ada perintah sholat kepada Rasul yang wajib dilaksanakan oleh Rasul, juga Rasul harus menyampaikannya kepada umatnya, kepada orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bisa kaumnya, bisa orang yang lain, atau umatnya. Ketika Rasul diberi perintah berpuasa, Rasul wajib melaksanakan puasa dan Rasul harus menyampaikan perintah itu kepada kaumnya, pada orang lain. Sama wajib, ya. Melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan sebagainya. Baik anak Bapak, setelah kita tahu apa arti Rasul, apa arti Nabi, sekarang kita lihat apa perbedaan Nabi dan Rasul. Dari pengertian tadi, tentu anak Bapak sudah mengetahui ya sedikit banyaknya apa perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nah, kalau Nabi menerima wahyu atau perintah atau ajaran atau syariat dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, juga kalau Nabi tidak memiliki umat atau pengikut, sedangkan Rasul ya
Rasul menerima wahyu, menerima syariat, menerima ajaran, perintah dari Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada umatnya, kepada orang lain. Rasul tentu memiliki pengikut atau umat, sedangkan Nabi tidak. Nah, itu diantara perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Baik anak bapak, sekarang kita lihat dalil tentang adanya Rasul. Ya, kitab suci kita Al-Quran menjelaskan bahwa Allah telah mengutus para Rasul. Mana dia ayatnya? Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Artinya, Allah memilih para utusannya dari para malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah anak bapak, ini ayat Al-Quran ya, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah telah mengutus para rasulnya, baik dari malaikat maupun dari manusia. Baik anak bapak, kita lanjut ya. Lalu apa sih tugas Rasul Allah? Nah, di antara tugas-tugas Rasul Allah yang pertama, menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Yang kedua, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umatnya, membimbing bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara berzakat, bagaimana cara berinfak, bagaimana cara berakhlak ya. Itu dibimbing oleh Rasul. Lalu Rasul itu adalah menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi pengikutnya, bagi umatnya. Jadi semua perilaku-perilaku Rasul itu adalah teladan yang baik, yang harus ditiru, diikuti oleh umatnya. Dan yang keempat, tugas Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak umatnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada hadis ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi semua perilaku Rasul adalah contoh akhlak yang baik. Baik anak bapak, kita lanjut. Bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah ya? Bagaimana caranya kita beriman? Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, membimbing umat manusia ke dalam agama Allah. Nah, adapun arti beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah Allah dan membimbing umat manusia ke dalam agama Allah agar manusia beriman dan beribadah kepada Allah. Intinya, arti beriman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk manusia. Ya, anak bapak. Jadi caranya bagaimana kita beriman? Kita kan beriman kepada Rasul Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Rasul Allah? Nah, ini yang pertama, kita meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kita yakin
kita percaya bahwa ajaran yang dibawa para rasul adalah benar adanya. Lalu apa lagi? Mengikuti ajaran yang dibawa para rasul. Nah, setelah kita tahu ajaran rasul itu dan itu adalah benar, kita ikuti. Ya, seperti apa? Salat. Kita ikuti salat seperti apa salatnya Rasul. Bagaimana puasanya Rasul, kita ikuti puasanya Rasul. Bagaimana Rasul berakhlak, kita ikuti cara berakhlaknya Rasul. Ya, itu cara kita beriman kepada Rasul. Kemudian meneladani perilaku hidup Rasul. Nah, semua perilaku Rasul, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertamu, bagaimana cara bergaul, cara makan, cara minum, ya. Semua perilaku-perilaku Rasul itu adalah tadi disebutkan kan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka kita harus teladani. Meneladani artinya kita contoh dan kita ikuti. Ya. Nah, apa ajaran-ajaran Rasul yang harus kita ikuti? Tadi udah Bapak bilang ya, seperti sholat. Nah, bagaimana cara sholatnya Rasul? Kita ikuti. Lalu, bagaimana Rasul membaca Al-Quran, mengaji, berzikir? Kita ikuti. Nah, lalu Rasul mengajarkan bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kita ikuti. Ya, kita berbakti kepada orang tua. Dan bagaimana Rasul menganjurkan kita dan mengajak kita untuk saling membantu fakir miskin, membantu duafa, membantu orang yang membutuhkan. Itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kemudian apa lagi? Cara beriman kepada Rasul, meninggalkan atau menjauhi hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul. Tidak boleh kita kerjakan yang dilarang. Misalnya apa? Misalnya Rasul melarang mencuri, ya. Tidak boleh mencuri. Tinggalkan perbuatan mencuri. Apalagi yang dilarang? Main judi. Ya, anak Bapak tahu judi kan? Dilarang, itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh main judi. Jauhi. Lalu apalagi yang dilarang? Mabuk, mengkonsumsi narkoba, minum kampus, minum tua. Itu adalah narkoba yang menyebabkan orang bisa mabuk. Tidak boleh. Nah, itu harus kita tinggalkan. Ya, nah Bapak, itu cara kita beriman kepada Rasul Allah. Nah, sekarang kita lihat nama-nama Rasul Allah. Ayo anak Bapak tahu berapa jumlah Rasul Allah? Ya, jumlah Rasul Allah sebenarnya ada banyak ya. Nah, namun yang wajib kita imani ada 25 orang Rasul. Kenapa 25 orang Rasul? Karena 25 Rasul itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita wajib mengimani, mempercayai 25 orang Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, siapa-siapa mereka? Nah, ayo anak Bapak, siapa Nabi yang pertama? Masih ingat? Iya, betul. Yang pertama Nabi Adam. Terus Nabi yang terakhir siapa? Ayo, siapa yang tahu Nabi terakhir? Iya, betul. 100. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat nama-namanya ya. Ikuti Bapak ya, anak Bapak ya. Kita menyebutkan nama-nama 25 orang Nabi dan Rasul Allah ya. Siapa-siapa mereka? Ayo, 1 Adam. Terus Idris. Terus Nuh. Nabi Hud. Nabi Soleh. Nabi Ibrahim.
Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak bapak udah tahu kan nama-nama ini ya. Nah, silakan anak bapak hafal ya. Hafal, boleh dinyanyikan, diiramakan ya. Yang penting anak bapak hafal nama-nama ini. Baik anak bapak, itu materi yang bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Adapun materi tadi dapat bapak ringkas. Yang pertama, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain ya. Kemudian Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Lalu apa tugas Rasul? Di antaranya adalah menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada umatnya atau pengikutnya. Lanjut. Apa artinya beriman kepada Rasul Allah? Artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan risalah Allah dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar atau ke dalam agama Allah. Nah, terakhir cara beriman kepada Rasul Allah. Di antaranya ya, meyakini kebenaran ajaran dibawa oleh Rasul, melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul, meninggalkan larangan-larangan Rasul. Nah, itu materi kita untuk pertemuan kali ini ya, anak bapak, semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya silakan anak bapak nanti kerjakan tugas atau latihan yang bapak berikan ya, kerjakan dan kirim kembali jawabannya ke bapak. Baik anak bapak, demikian yang bapak sampaikan untuk kali ini. Selamat mengerjakan latihan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.